Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestavi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sudahlah, jangan diingat-ingat. Lirik Diwan. Ia sangat malas bila harus membahas tentang masa lalu yang tidak begitu penting. Ya sudah, aku mau masuk ke rumahku dulu ya. Makasih lo kuncinya. Herman pun pergi dari hadapan Diwan. Diwan terlihat bengong duduk di teras rumah mereka. Pandangannya kosong melompong. Baru saja ia bahagia karena Atika sudah sadar dan sembuh dari sakitnya. Kini ia harus kehilangan Atika dan bayi yang ada di dalam kandungan Atika lagi. Mana istrimu, Wan? Sapa seorang ibu-ibu yang sedang belanja di gerobak sayur. Ibu lihat istri saya, tanya Diwan. Loh kok kamu malah balik tanya? Istrimu kemana emang? Jawab wanita itu lagi. Saya nggak tahu bu, tadi katanya ke rumah Yuni, tapi nggak ada di sana. Malah hari sudah semakin gelap, ucap Diwan. Istrimu itu kalau nggak buat ulah mana senang, ketusnya. Takut kali dia, kan bentar lagi bakal dijemput pihak kepolisian, ucap ibu yang lainnya. Diwan tidak menjawab lagi. Bicara dengan ibu-ibu emang susah dan ingin menang sendiri. Gimana Wan, sudah ketemu Atikanya? Tiba-tiba Sandi dan Yuni menyusul dengan membawa gadis, anaknya, dan Mail. Nggak ada, aku nggak tahu dia kemana. Aku menyesal karena telah lalai tadi. Diwan menundukkan pandangannya. Ini Wan kuncinya, ucap Herman. Ia mengembalikan kunci milik Diwan. Di tangannya sudah terdapat sebuah tas besar. Mungkin isinya baju-baju milik Nilam. Tatapan Herman begitu sinis saat melihat ada Yuni. Sedikit banyaknya ia pasti masih marah dan dendam terhadap Yuni. Banyak banget bajunya, mau disumbangkan ya? Tanya Diwan. Oh iya ini, daripada nggak terpakai, lebih baik disumbangkan. Aku permisi dulu. Dengan langkah yang sedikit cepat, Herman pergi meninggalkan mereka semua. Kasihan ya itu Herman, istrinya meninggal akibat fitnahan Yuni dan Atika. Ketus ibu-ibu yang berada di gerobak sayur. Tanpa mereka ingat, dulu mereka juga ikut menghakimi Nilam. Bahkan Nilam sampai bersimbah darah memohon, serta berlutut pun, mereka tidak mendengarnya. Yuni menatap ke arah ibu-ibu itu. Dilihatnya mereka malah berbisik-bisik. Gak usah ditangkepin, ucap Sandi. Gimana ini? Kita cari kemana Atika? Ucap Yuni. Atau kita tunggu saja sampai nanti malam. Kalau tidak pulang juga, kita akan menyusuri seluruh desa ini dan meminta bantuan warga agar mencari keberadaan Atika. Sambung Sandi menyarankan. Aku mau ibuku, rengek Mail. Sabar ya nak, nanti kita cari ibumu. Mungkin ibumu sedang berada di rumah temannya, ucap Yuni. Ia berusaha menenangkan Mail dari tadi. Ya sudah, kita tunggu sampai jam 10. Kalau belum pulang juga, aku minta tolong San, agar membantuku mencari Atika. Jawab Diwan menyetujui. Lebih baik kita tunggu di dalam saja. Diwan mempersilahkan Yuni dan Sandi masuk ke dalam rumahnya. Kira-kira kemana Atika ya? Sedari tadi Yuni tidak tenang dan terus kepikiran dengan Atika. Ia berharap setelah ini Atika akan pulang dengan keadaan sehat walafiat. Apa dia punya keluarga? Tanya Sandi. Setauku nggak ada. Keluarga dia semua di kota, dan itu pun sudah terputus lama katanya, jawab Diwan. Atika memang sama sekali tidak mempunyai keluarga di desa itu, karena memang semua keluarganya sudah pindah ke kota. Apa mungkin dia ke kota? Usaha dia ada di sana, ucap Sandi lagi. Usaha dia sudah nggak ada, bangkrut, jawab Diwan datar. Lebih baik kita tunggu saja. Aku yakin bentar lagi Atika pulang. Kalau kamu mau istirahat, istirahatlah. Biar kami di sini menunggu, ujar Sandi. Sementara Mail masih duduk terdiam di sebelah Yuni. Pandangannya terlihat kosong.
Mungkin ia sedang memikirkan Atika, ibunya. "Tolong aku, Mas. Sakit sekali." Diri Atika. Dilihatnya Atika pulang sudah bersimbah darah. Sekujur tubuhnya membiru dan perutnya juga terlihat kempes, seperti tidak sedang hamil. "Astagfirullahaladzim, kamu kenapa?" Diwan segera memeluk tubuh Atika yang sudah terhuyung-huyung itu. "Kamu kenapa?" Yuni mencoba mendekati Atika. Matanya membulat saat melihat perut Atika kosong dan tidak buncit lagi. "Tolong, Mas. Tolong aku." Cuma kata-kata itu yang mampu diucapkan Atika. Air mata Diwan menetes begitu derasnya saat menyaksikan Atika sudah tidak berdaya. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Diwan. Aku." "Diwan, bangun. Kamu kenapa?" Sandi mengguncang-guncangkan tubuh Diwan. Sejak tadi Diwan tidur sembari menangis dan teriak-teriak. Ia dan Yuni yang menunggu di ruang tengah merasa heran, dan Sandi pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar mereka. "Aku ketiduran, maaf." Diwan pun terbangun dari tidurnya. Ia tidur di atas kain sajadah. Ternyata setelah sholat tadi ia tertidur. "Kamu mimpi buruk." "Sekarang sudah jam berapa?" Diwan gelegepan. "Jam 12. Aku gak enak tadi mau membangunkan kamu," ujar Sandi. "Atika kemana ya? Aku gak tenang. Aku mimpi buruk." "Kamu terlalu khawatir, makanya sampai mimpi buruk." "Bagaimana aku tidak khawatir? Atika membawa 2 nyawa pergi. Nyawa dia dan bayi kami. Aku sudah meminta para peronda untuk mencari Atika tadi. Sebaiknya kita tunggu kabar dari mereka," ujar Sandi. "Makasih ya, aku terlalu merepotkan kalian." Diwan merasa tidak enak hati. "Sama-sama, besok kalau gak ketemu, kita yang akan turun tangan." "Aku gak bisa tenang kalau begini. Atika sedang hamil. Bagaimana kalau sempat terjadi sesuatu dengan dia?" ucap Diwan. "Cuaca juga sudah hujan deras. Gak mungkin kita cari dia hujan-hujan begini. Lebih baik kita tunggu sampai besok pagi. Kalau kita cari sekarang, nanti yang ada kita cari penyakit." Sandi terus berusaha menenangkan Diwan. "Gimana? Udah ada tanda-tanda di mana Atika berada?" tanya Sandi kepada 3 orang peronda yang ia suruh tadi malam. "Gak ada, Mas. Kami sama sekali gak nemuin apa-apa. Kami udah coba cari ke makam anaknya Dimas, tapi gak nemu juga. Kami cuma jumpa ini," ucap salah seorang peronda. "Apa itu?" "Kalung." Sandi mengamati kalung itu dengan teliti. "Kalian dapat ini di mana?" tanya Sandi. "Di jalan persimpangan arah mau ke kota," jawab mereka. "Ini punya Atika, kawan?" tanya Sandi. Ia menyerahkan kalung berbentuk hati itu kepada Diwan. "Ini punya Dara. Kemarin sempat dipakai Atika. Ya Allah, kemana istriku? Apa ada penemuan lain selain ini?" tanya Diwan serius. "Kami juga nemuin ini." Mereka menunjukkan sebuah pakaian tidur beserta dalamannya. "Ini punya istriku. Kemarin dia pergi menggunakan ini." Diwan memeluk baju milik Atika itu. Pikirnya sungguh semakin kacau balau. "Kenapa pakaiannya berserak? Pikiranku kok jadi gak enak begini," diri Sandi. "Mudah-mudahan gak ada apa-apa dengan Atika," ujar para peronda itu. Mereka bertiga sudah berusaha mengelilingi desa mereka, tapi sama sekali tidak menemukan keberadaan Atika. "Apa istriku?" Diwan menghentikan kata-katanya. Ia tak sanggup bila harus melanjutkan kata-kata buruknya itu. "Jangan berpikiran aneh dulu. Atika pasti baik-baik saja," ujar mereka. "Tapi kenapa pakaiannya berserak di jalan?" ujar Diwan. "Iya juga ya. Apa Atika korban dari pemerkosaan? Maksud kamu? Mana mungkin. Atika pasti baik-baik saja kok," saut Yuni yang baru saja datang. "Bisa jadi," jawab mereka lagi. "Jangan asal bicara kalian. Kalau sampai itu terjadi dengan Atika, aku gak akan segan-segan mencari pelakunya," bekik Yuni. "Sabar, kita cari sama-sama ya," ujar Sandi menyarankan. Wajah Diwan semakin tidak dapat diartikan lagi.
ia semakin tidak tentu arah lagi untuk memikirkan semua ini. Bahkan ia sudah berpikir kalau Atika sudah meninggal atau dibunuh ataupun diperkosa orang jahat. 3 hari kemudian. Gimana, Wan? Apa sudah ada kabar keberadaan Atika? Tanya Sandi. Belum, jawab Diwan lemas. Semenjak kepergian Atika, dirinya merasa kosong dan tidak semangat. Ya, ibu kemana sih? Tanya Mail. Dalam 3 hari ini Mail selalu menanyakan keberadaan ibunya. Lebih baik kamu mandi dulu. Nanti kita cari ibu lagi, ucap Diwan. Mail gak mau mandi, Mail mau ketemu ibu, bantahnya. Iya, nanti ayah akan cari ibu. Ini kamu sudah 3 hari gak mau mandi dan makan. Nanti kamu sakit, lirik Diwan. Ia sangat pusing untuk memikirkan semuanya. Belum lagi harus memikirkan Mail yang selalu mengeluh dan kadang menangis. Ini gara-gara ayah kan? Ibu pergi gara-gara ayah. Mail mau pulang ke rumah bapak saja, bentak Mail. Ia berlari ke arah jalan menuju kampung sebelah. Saat ia mencoba mengejar Mail, dirinya malah menabrak seseorang. Herman, ngapain? Tanya Diwan heran. Semua barang-barang yang dibawa Herman berserak akibat ditabrak oleh Diwan, termasuk popok bayi dan kaos tangan bayi. Semua berhamburan di tanah. Ini aku ngambil perkakas bekas Nilam. Kemarin kan dia sempat sudah beli. Jadi daripada tidak terpakai, aku ambil, jawab Herman datar. Kamu datang ngapain? Tanya Diwan. Ia sedikit heran karena tadi tidak sempat melihat Herman masuk ke dalam rumahnya. Aku masuk lewat pintu belakang, jawabnya lagi. Oh gitu. Ya sudah, aku mau menjemput anakku dulu. Diwan segera meninggalkan Herman yang masih memunguti pakaiannya bayi itu. Kemana Mail? Mata Diwan melihat ke arah ujung jalan, namun sama sekali tidak melihat Mail lagi. Bagaimana? Mail tadi ketemu? Tanya Sandi yang juga menyusul. Aku ketinggalan, tadi sempat ketemu Herman. Diwan memutar bola matanya, namun sama sekali tak melihat Herman lagi. Herman, ngapain dia kesini lagi? Ngambil barang-barang sisa peninggalan Nilam. Bukannya semalam sudah? Tanya Sandi lagi. Tadi aku sempat melihat ada pakaian bayi. Mungkin dia sudah menikah lagi kali. Atau istrinya mau lahiran mungkin. Mungkin. Belum pulang juga istri Wan, sapa tetangga Diwan. Belum bu, jawab Diwan datar. Palingan sudah kabur sama selingkuhan dia, katus wanita itu. Kalau bicara hati-hatilah bu, istri saya gak seperti itu. Kalau sampai tuduhan ibu gak benar bisa jadi fitnah. Dikasih tahu gak percaya. Mana ada orang pergi tanpa sebab. Mungkin perginya bareng suami ibu gak? Saud Yuni. Maksud kamu apa ngomong begitu? Jawab ibu-ibu itu tidak terima. Ya mana tahu suami ibu yang bawa Atika kabur, katus Yuni. Diwan dan Sandi terbelongo mendengar ucapan Yuni yang pedas itu. Kurang ajar kamu menuduh suamiku gak betul, tekiknya. Dibilangin gak terima. Makanya bu, kalau gak mau dituduh yang tidak-tidak, ya jangan menuduh orang yang enggak, timbal Yuni. Kamu yang harusnya gak usah bicara ngasal. Kamu lihatlah dirimu sendiri. Kata orang-orang, anakmu itu anak haram, alias anaknya Anto. Ketus wanita itu lagi. Ternyata berita itu semakin tersebar luas. Padahal selama ini mereka sudah mencoba menutupi serapat mungkin. Iya memang ini anak Anto dan anak suami kamu bu, jawab Yuni lantang. Seketika wanita itu tidak berani berkata lagi. Setiap ucapan yang ia lontarkan diludahkan kembali oleh Yuni. Gak usah dilatihin lah pun, ucap Sandi. Biasaan mas, mereka itu kayak gak punya pikiran sama sekali. Mulutnya kalau nyakitin orang gak nanggung-nanggung. Sementara Diwan hanya bisa mematung seperti orang bodoh. Belum lagi ditambah Mail pergi dari rumah. Apa Atika takut kalau Ningsi akan mengambil anak kami ya? Lirik Diwan. Ningsi mau ambil anak kalian? Tanya Sandi heran. Kemarin aku bawa dia pergi untuk meminta maaf kepada Ningsi. Tapi Ningsi bilang kalau dirinya mau memaafkan asal kami memberikan anak kami kepadanya. Dasar gila, sambung Yuni. Permintaan konyol itu namanya, saud Sandi juga.
Apa nggak sebaiknya kita langsung lapor ke polisi, sekalian agar mempermudah pencarian? Ucap Sandi menyarankan. Kita tunggu sampai besok. Kalau besok Atika belum kembali juga, mau tak mau aku akan melaporkan semua ini, jawab Diwan. Semoga Atika kembali dengan selamat ya. Yuni dan Sandi laki-laki menguatkan Diwan. Di mana sih kamu? Hari ini hari ketiga kamu pergi. Di luar kamu sudah makan atau belum? Kamu makan apa? Anak kita gimana? Lirik Diwan. Ia berbicara sembari menatap sebuah bingkai foto Atika. Baru saja Diwan ingin meletakkan bingkai foto itu kembali, ia malah diperlihatkan oleh bayangan dari jendela ruang tengahnya. Siapa itu? Seru Diwan. Bayangan sekilas itu lewat begitu saja, namun tidak tahu dan tidak jelas itu bayangan siapa. Malam itu hujan begitu deras mengguyur desa mereka. Angin beserta petir itu mengiringi hujan itu. Siapa yang berdiri di jendela tadi? Gumam Diwan penasaran. Ia membuka pintunya, padahal angin sangat kencang di luar. Mata Diwan membulat ketika melihat sebuah tapak kaki berukuran besar itu. Tapak kaki berlumpur. Ini apa? Siapa yang kesini tadi? Apa ada orang berteduh? Lirihnya. Tapak kaki itu cukup besar ukurannya. Mustahil kalau itu milik Atika. Diwan malah semakin penasaran. Semalaman mimpi aneh. Ini tapak kaki. Ya Allah, apa memang istriku sudah tidak ada? Dada Diwan serasa sesak. Tidak terasa air matanya menetes begitu saja. Siapa itu? Mata Diwan tertuju ke arah ujung jalan. Dilihatnya ada sosok laki-laki sedang berjalan dan menggunakan payung. Hujan malam itu tidak kunjung reda. Bahkan sampai air pun membanjiri teras rumah warga sekitar. Diwan yang memang belum bisa tidur terus-menerus melihat ke arah luar. Ia berharap Atika segera pulang dalam keadaan selamat. Hari ke-6. Kini semua pihak kepolisian pertama kalinya ada di desa mereka. Semua mata ibu-ibunya nyinyir menguping pembicaraan mereka. Itu pasti polisi yang ingin menangkap Atika. Kasian banget hidupnya, ketus mereka. Tapi Atikanya kan lagi kabur, ketus ibu-ibu yang lainnya. Walah iya, gagal deh. Lihat pemandangan bagus, ketus mereka lagi. Wan, itu mau nangkap istrimu ya? Tanya mereka. Wanita-wanita itu terlalu ingin tahu. Padahal kalaupun tahu, bukannya kasihan melainkan malah menghina. Bukan, mereka mau mencari keberadaan istriku, jawab Diwan datar. Iya, setelah ditemukan langsung saja seret pak, ketus mereka lagi. Jadi orang kok senang banget lihat penderitaan orang lain, saut Yuni. Kayak kamu gak saja. Itu kan dulu, sebelum aku tahu kalau kalian itu memang gak pantas dijadikan teman, jawab Yuni nyinyir. Intinya, kami semua udah gak sabar kalau Atika nanti ditangkap, ketus mereka berharap. Hari ini, tim kami akan mencari keberadaan istri Bapak ke arah sungai, ucap salah satu dari banyaknya polisi itu. Diwan sengaja melaporkan ini semua, karena memang sudah tidak ada jalan lain. Warga sebelumnya sudah turun tangan semua, namun sama sekali tidak menemukan apa-apa. Saya berharap setelah ini, istri saya bisa ditemukan, Pak, lirik Diwan. Ia berharap pada titik terang tentang keberadaan Atika dan bayinya. Kita berdoa saja, semoga Atika lekas ketemu, ucap Sandi. Gimana Main? Sudah ketemu? Tambah Sandi lagi. Tadi Daud ngasih kabar, katanya Mail ada di sana. Aku jadi gak enak dengannya. Sementara biarlah dia di sana dulu. Lagian aku masih sibuk dengan mengurus ini semua, jawab Diwan. Apa mungkin Atika sengaja pergi, Wan? Kamu pernah bilang kalau Atika tak ingin anaknya merasakan dinginnya tinggal di sel, ucap Sandi menduga-duga. Aku tidak sempat kepikiran ke sana. Ini semua terlalu mendadak. Seandainya saja Atika tidak terpukul, mungkin dia tidak pergi, jawab Diwan. Tapi aku terus kepikiran tentang penemuan pakaian itu. Apa memang benar kalau Atika sudah tidak ada? Lalu siapa yang melakukan itu kepadanya? Aku benar-benar terlalu memikirkan ini setiap harinya, lirik Diwan.
Laki-laki yang merasa frustasi. Pikirannya berkali-kali kacau. Belum lagi Atika pergi dalam keadaan hamil. Kita tunggu saja kabar dari pihak yang berwajib, ucap Sandi. Aku sampai dipecat dari pekerjaanku. Gara-gara ini semua, aku terlalu sering libur, ujar Jiwan. Beban di hidupnya semakin bertambah setelah dipecat dari PT tempat ia bekerja. Untungnya ia masih mempunyai usaha kecil di kota, yaitu pabrik batu bata. Aku benar-benar turut prihatin, Wan. Kami cuma bisa mendoakan kamu saja. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Yuni merasakan sakit di bagian perutnya. Sakit, Mas, teriak Yuni. Kamu kenapa, Bun? Ya Allah, ada darah. Sandi langsung histeris saat melihat darah segar mengalir dari jalan lahir Yuni. Sebaiknya bawa dia ke bidan terdekat, ucap Diwan menyarankan. Tanpa menjawab, Sandi segera membawa Yuni ke bidan terdekat. Ia tidak ingin Yuni kenapa-napa. Sesampainya di bidan, Yuni segera mendapat pertolongan. Jarum infus mulai dipasang di tangannya. Perut saya sakit, Bu, lirik Yuni. Ia terus meringis kesakitan dan memegangi perutnya. Usia kehamilan memasuki 7 bulan. Sepertinya kamu terlalu banyak pikiran dan kecapean ya, tanya bidan parubaya itu. Sandi hanya terdiam saja. Memang kenyataannya semenjak Atika hilang, Yuni terlalu memikirkan Atika. Dan kemanapun Sandi pergi bersama Diwan, ia selalu ikut untuk mencari Atika. Sepertinya kamu akan segera lahiran. Sudah pembukaan 3. Bayi makan lahir prematur. Kita berdoa sama-sama agar bayimu dan kamu bisa selamat, ucap bidan itu. Aku takut, Mas, ucap Yuni. Air matanya mengalir begitu saja. Bukan ini yang ia inginkan, tapi mungkin sudah takdirnya juga, dan tidak dapat ia elakkan. Kamu harus kuat, Bun. Lihat kami. Aku dan gadis masih membutuhkan kamu. Sandi berusaha untuk menenangkan Yuni. Tapi ini sakit sekali, Mas. Luka jahitan waktu operasi itu begitu ngilu, lirik Yuni. Bagaimana ini, Bu? Apa istri saya bisa lahiran normal? Sementara dulu istri saya pernah operasi, dan itu jangkanya belum ada 4 tahun, ucap Sandi. Tidak apa-apa, asal istrimu kuat, dia pasti bisa, jawab bidan itu. Bidan itu terlalu begitu peduli dengan Yuni, sampai ia terus mengelus-ngelus perut Yuni dengan sabar dan penuh perhatian. Gimana? Sudah semakin sakit? Tanya bidan itu lagi. Yuni tidak dapat berkata-kata lagi. Ia hanya mempercepat hembusan nafasnya saja. Sakitnya sangat luar biasa. Sudah mengejan beberapa kali, namun yang keluar bukannya bayi, melainkan darah. Ngucap pun, Sandi terus memegangi tangan Yuni. Ia tidak ingin sekali saja melepaskan Yuni sendirian. Ini kali pertama Yuni lahiran ditemani oleh sang suami. Dulu sewaktu bersama Diwan, ibunya melarang Diwan untuk menemaninya, hingga ia harus berjuang sendirian. Darahnya semakin banyak keluar. Apa istri saya bisa lahiran, Bu? Laki-laki, Sandi merasakan kekhawatiran yang begitu besar. Tidak lupa ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran agar mempermudah kelahiran Yuni. Tiba-tiba ponselnya malah berdering. Angkat saja, Mas, ucap Yuni. Sebentar ya. Sandi segera sedikit menjauh dari Yuni dan mengangkat panggilan masuk dari Diwan. Ada apa, Wan? Tanya Sandi. Setelah menerima panggilan masuk itu, tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya sebuah isak tangis. Sandi jadi merasa kepikiran, sementara Yuni masih membutuhkan dirinya juga. Ada apa? Ada kabar apa? Tanya Sandi. Istriku, San. Seketika panggilan itu terputus. Kau mati? Ada apa dengan Atika? Jantung Sandi semakin dak-dikduk. Ada apa, Mas? Tanya Yuni. Enggak, bukan apa-apa pun, jawab Sandi. Ia terpaksa berbohong dan menutupinya dari Yuni. Ia tahu Yuni bakal kepikiran nantinya, sedangkan ia harus berjuang demi anak mereka. Atika sudah ketemu? Tanyanya lagi. Sudah, jawab Sandi pelan. Biarlah aku bohongi dulu. Yang penting anak dan istriku berjuang dulu.
Aku gak mau menambah beban pikiran istriku. Yuni dan Atika itu bersaudara. Kalau aku kasih tahu kabar buruk tentang Atika, pasti istriku yang bakal kepikiran dan stres. Sedangkan ibu hamil saat lahiran dianjurkan untuk tidak stres, gumam Sandi. Dilihatnya Yuni terus meringis kesakitan. Ia semakin tidak tega. Baru kali ini ia melihat istrinya kesusahan lahiran. Dulu waktu istri pertamanya, ia tidak sempat melihatnya karena meninggal dunia. Ia sangat berharap besar agar Yuni mampu melahirkan anak mereka dengan sehat dan selamat, walaupun nantinya prematur. Dewan terduduk lemah di tanah saat pihak kepolisian menemukan tulang belulang mayat yang diduga itu adalah Atika. Gak mungkin, Pak. Itu pasti bukan istri saya. Dewan bersikeras tidak mengakui kalau itu adalah bangkai milik istrinya. Tapi Pak, kami menemukan tulang belulang ini di tepi sungai tepatnya, dan sama sekali tidak ada warga lain yang kehilangan sanak saudara, ucap polisi parubaya itu. Istri saya pasti masih hidup, Pak. Gak mungkin secepat ini dia menjadi mayat dan tinggal tulang belulang. Tapi mayat ini diperkirakan meninggal 4 hari lalu dan masih basah dan masih belatungan. Kemungkinan besar diserang binatang buas, timpal polisi itu lagi. Sudah lawan, itu memang benar mayat istrimu. Kamu harus belajar ikhlas. Mungkin karena untuk Atika, karena ia mencoba melarikan diri, ujar salah seorang ibu-ibu. Iya benar, ikhlaskan saja, kenapa? Toh kamu masih muda kok. Apa gak enak kalau kamu ditinggal mati Atika? Semua hartanya bisa buat kamu, ketus ibu yang satunya lagi. Dewan tak menggubris ucapan ibu-ibu itu. Firasatnya mengatakan kalau istrinya masih hidup dan pasti sedang berada di suatu tempat. Ia berharap ada orang baik yang bisa menyelamatkan istrinya dari cengkraman orang jahat di luar sana. Malang benar nasib Atika, mau menyerahkan diri malah mati, ketus para warga lainnya. Nyawa memang harus dibayar dengan nyawa. Enak saja dia mau berkeliaran, ketus yang lainnya. Sebaiknya jenazah ini segera diurus, Pak. Jangan dibiarkan berlarut-larut, ucap polisi itu menyarankan. Mau tak mau Dewan terpaksa mengurus jenazah itu. Ia berharap besar kalau itu memang benar bukan Atika. Sementara Sandi masih menemani Yuni di bidan. Pendarahan yang cukup banyak membuat Yuni merasa lemah. Bayi saya kenapa gak keluar-keluar, Bu? Tanya Sandi. Ia terus mencecar bidan itu. Sabar, bayinya sungsang. Apa sewaktu hamil Bu Yuni mengalami kekerasan fisik? Tanya bidan itu. Tidak pernah, Bu, jawab Sandi bohong. Padahal jelas-jelas kalau Yuni telah digilir oleh Anto dan satu temannya. Apa perlu saya panggil Mbak Karsem? Tambah Sandi lagi. Ia yakin kalau Mbah Karsem bisa menangani bayi sungsang. Iya, tolong panggilkan saja ya, jawab bidan itu. Tanpa basa-basi, Sandi langsung pergi menemui Mbah Karsem. Ia berharap Mbah Karsem bisa menolong kesulitan yang dialami istrinya. Saya udah kunang-kunangan, Bu, lirik Yuni. Ini namanya bendaran kecil. Kalau orang Jawa bilang ini wat kidang, ucap bidan itu. Ia berusaha menenangkan Yuni. Kamu minum dulu. Kamu sebut saja kepada siapa kamu punya salah dan kepada siapa kamu harus minta maaf biar kamu dipermudah, saran bidan itu lagi. Ya Allah, maafkan semua kesalahanku. Tak terasa air mata Yuni merembes begitu saja. Ia terisak-isak dalam tangisnya. Seandainya saja Atika ada di sampingnya, mungkin kepada Atika lah ia akan meminta maaf duluan. Jangan tegang, lemaskan dirimu. Jangan terlalu banyak pikiran, ucap bidan itu lagi. Ia begitu perhatian menghadapi Yuni. Bendera merah? Siapa yang meninggal, Mbah? Tanya Sandi. Matanya melirik ke arah masjid. Itu, katanya Atika yang meninggal. Tapi karena Dewan gak yakin itu mayat Atika, dia gak mau membawa mayat itu ke rumahnya, jawab Mbah Karsem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa benar itu mayat Atika? Sandi bertanya-tanya dalam hati. Ia ingin sekali menemani Dewan dalam keterpurukan itu.
namun dirinya sendiri juga lagi terpuruk. Ayo, lekas kita temui istrimu. Kasihan kalau menunggu lama, nanti bahaya, ucap Mbak Karsem. Mereka berjalan beriringan. Sandi mengikuti langkah Mbak Karsem yang begitu cepat. Bagaimana ini Mbah? Bayinya sungsang. Sementara kalau dibawa ke rumah sakit besar, akan memakan waktu lama di perjalanan, ujar bidan itu. Ia sudah teramat kebingungan. Ini pertama kalinya ia menangani pasien sungsang. Sebentar, saya mau urut dulu. Mbak Karsem mencoba mengerut perut Yuni dengan sangat hati-hati dan telaten. Apa ini sakit? Tanya Mbak Karsem. Sakit Mbak, jawab Yuni. Ini letak kepala masih di atas. Ini prematur ya? Tanya Mbak Karsem. Iya Mbak, tadi kedupan keluar banyak, tapi bayinya tidak mau keluar, jawab bidan itu. Kasihan kamu Nduk, ucap Mbak Karsem. Ia terus mengurut perut Yuni. Setengah jam Mbak Karsem mengurut bagian perut Yuni. Akhirnya Yuni mengalami ejanan. Ia mengejan begitu kuat dan suara teriakan begitu kuat. Ayo sayang, kamu pasti bisa, seru Sandi. Sakit mas. Yuni malah menggigit lengan Sandi. Aduh, teriak Sandi. Suara tangisan bayi mungil itu pun akhirnya terdengar ke seluruh ruangan. Alhamdulillah ya Allah, bayinya ganteng sekali, seru Mbak Karsem. Ia segera mengangkat bayi berjenis kelamin laki-laki itu ke tempat pemandian bayi. Darah segar masih melekat dengan sempurna di seluruh tubuhnya. Namun itu tidak sama sekali membuat Mbak Karsem merasa jijik ataupun mual, karena memang sudah terbiasa. Alhamdulillah, anak kita laki-laki pun, seru Sandi. Dilihatnya Yuni masih lemah dan belum mau bicara ataupun tersenyum. Ini bayi ajaib, walaupun prematur tapi kuat. Sama kayak ibunya yang hebat, seru Mbak Karsem sedikit memuji Yuni. Bisa aja Mbah, jawab Yuni tersenyum. Sebentar ya, Mbah keluarkan dulu ari-arinya, ujar Mbak Karsem. Setelah ari-ari itu keluar, Mbak Karsem menyarankan untuk tidak mengubur ari-ari itu, melainkan menyuruh meletakkan di dalam guci yang terbuat dari tanah liat agar bisa dibawa kemanapun dan tidak terjadi lagi hal-hal aneh. Setelah selesai pemakaman mayat yang diduga mayat Atika, Diwan menyusul Sandi ke rumah bidan. Dilihatnya Sandi sedang menggendong anaknya. Kebahagiaan mereka kini benar-benar lengkap, berbeda dengan dirinya. Selamat ya San, Diwan mengulurkan tangannya. Diwan, aku minta maaf karena tak bisa menemanimu tadi. Yuni tadi sempat pendarahan dan aku sibuk kesana kemari. Aku minta maaf dan turut berduka cita, ucap Sandi. Ia merasa tidak enak hati kepada Diwan. Saat mereka terburuk, Diwan selalu membantu mereka. Tapi kini Sandi tidak bisa membantu Diwan kembali. Itu bukan Atika. Kamu gak perlulah berbelasungkawa begitu, ucap Diwan. Lalu menurutmu itu bukan Atika, terus siapa? Saud Sandi heran. Aku yakin kalau Atika masih ada dan dia masih sehat, jawab Diwan. Aku percaya dengan firasatmu. Kita berdoa saja, semoga Atika segera ketemu, ucap Sandi menguatkan. Terima kasih San, ini anakmu. Diwan menatap ke arah bayi Yuni. Iya Wan, lahir prematur, jawab Sandi. Andai Atika masih ada. Diwan malah menyentuh pipi bayi itu. Ia malah berpikir dan berfirasat kalau Atika sudah lahiran saat ini. Sabar. Sandi menepuk pundak Diwan dengan penuh peduli. Diwan tidak dapat berkata-kata lagi selain harus bersabar. Semoga keajaiban datang menghampiri keluarga kecil yang baru saja ia rintis. Sampai saat ini, Diwan masih bingung dan masih bertanya-tanya di mana keberadaan Atika. Hari-hari yang begitu suram, setiap hari hanya menanti kepulangan Atika. Ngapain melamun terus, Wan? Ini udah 3 bulan lo istrimu gak ada. Mending cari istri baru, ketus salah satu ibu-ibu yang sedang lewat dari depan rumahnya. Benar tuh, mending sama anak gadisku, saud ibu yang satunya lagi. Tanpa memikirkan perasaan Diwan, mereka bicara seenaknya saja. Seandainya Atika masih bersamanya,
tentulah saat ini Atika telah lahiran. Tiba-tiba ponsel Diwan berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal terpampang di layar ponselnya. Waalaikumsalam. Ini siapa? Sahut Diwan. Seorang laki-laki bersuara serak menghubunginya melalui telepon biasa. Kami dari kepolisian. Apa benar ini Pak Diwan? Suami Ibu Atika? Iya Pak, ini saya suami Atika. Di mana istri saya? Seru Diwan. Seketika matanya membulat, semangatnya bangkit lagi saat mendengar nama istrinya. Istri Bapak berada di kota. Ibu Atika baru saja menyerahkan dirinya. Kami harap Bapak bisa segera datang. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Seketika wajah Diwan berubah cerah. Setelah ini ia akan bertemu dengan anak dan istrinya. Diwan, ucap seorang lelaki dari belakang. Herman, ada apa? Kamu kesini lagi? Tanya Diwan heran. Dilihatnya Herman memegang sebuah kertas dan menyerahkan kepada Diwan. Apa ini? Tanya Diwan. Undangan. Minggu besok aku akan menikah dengan Ningsi, ucap Herman. Serius? Diwan hampir tak percaya. Serius? Datang ya, ajak istrimu, ucap Herman lagi. Baiklah, terima kasih. Diwan mengamati kertas undangan itu dengan detail. Perasaan dia gak pernah dekat dengan Ningsi. Yang penting aku udah mendapatkan kabar istriku. Dan sebentar lagi aku bertemu dengan anak kami. Seru Diwan. Apa Atika sudah ketemu? Sandi dan Yuni saling bertatap penuh heran. Hilang 3 bulan lalu dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Kini benar-benar suatu keajaiban. Iya San, ini aku mau ke sana. Kalian mau ikut? Tanya Diwan. Sepertinya kamu saja mas, aku gak bisa. Kasihan Putra kalau ikut jauh, ucap Yuni. Baiklah, aku ikut kamu Wan. Aku masih tak percaya kalau Atika memang benar-benar masih hidup. Aku ingin memastikan, ucap Sandi. Kamu sudah dengar kabar Ningsi dan Herman? Tanya Sandi. Diwan yang memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi langsung memperlambatnya. Katanya ingin menikah, sahut Diwan. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat mereka bersama, ucap Sandi. Mungkin mereka hubungan secara diam-diam, ucap Diwan. Mungkin. Sesampainya di gedung besar itu, Sandi dan Diwan langsung diarahkan untuk menemui Atika. Diwan melihat Atika sudah duduk di ruang jenguk. Pakaian serba biru dan tangannya juga diborgol. Atika begitu kurus kering, tubuhnya hitam dan pipinya juga terlihat tirus. Namun ada satu hal yang membuat mata Diwan tak berkelip, yaitu bagian perut Atika yang tidak lagi gemuk, alias sepertinya ia sudah lahiran. Apa kabar kamu? Tanya Diwan. Air mata Diwan tidak bisa lagi ia bendung. Buliran bening itu pun jatuh begitu derasnya. Baik mas, jawab Atika, namun pandangannya menunduk. Kemana saja kamu? Apa kamu gak kasihan dengan aku? Aku mencari kamu dan anak kita. Lirik Diwan lagi. Maafkan aku mas. Hanya itu yang mampu diucapkan Atika. Jawab, kemana kamu pergi? Kamu tidak memikirkan aku dan Mail. Aku sudah berjanji dengan diriku sendiri kalau aku tak ingin membawa bayiku tersiksa bersamaku. Maafkan aku juga mas, karena aku sudah memalsukan kematianku. Aku sengaja membuang semua pakaian yang aku gunakan dan barang lainnya agar kamu menganggapku mati, ucap Atika. Aku tidak peduli itu Atika. Yang aku ingin saat ini, di mana anak kita? Atika laki-laki menundukkan pandangannya, hening sesaat. Sama sekali bibirnya kaku. Jawab sayang, di mana anak kita? Cecar Diwan. Sandi yang melihat Diwan sedikit terguncang, ucapnya segera menenangkannya. Anak kita meninggal. Bak seperti tersambar petir, hati Diwan seketika hancur berkeping-keping. Harapannya musnah untuk melihat anaknya. Diwan menundukkan pandangannya seketika. Air matanya jatuh lagi setelah beberapa saat tadi terhenti. Sabar Wan, kamu pasti kuat, ucap Sandi. Ia mencoba menguatkan Diwan. Di mana kuburannya? Tanya Diwan ingin tahu. Ia menatap Atika lagi. Aku nggak tahu. Setelah aku lahiran,
Semalam, anak kita tak bisa diselamatkan, dan aku menyuruh pihak rumah sakit yang menguburkannya. Jawab Atika datar. Sama sekali tidak ada raut wajah kesedihan di wajah Atika. Wajahnya terlihat biasa-biasa saja. Kamu kenapa melewati ini sendirian? Tiwan memeluk tubuh kurus Atika yang sudah lusuh itu. Maafkan aku, Mas. Ini sudah menjadi pilihanku. Jawab Atika. Ia sama sekali tidak membalas pelukan suaminya. Sebaiknya kamu pulang. Aku akan mengakhiri hidup ini di sini. Tambah Atika lagi. Aku akan menunggumu. Jawab Diwan. Gak usah, Mas. Kamu lebih baik cari saja wanita lain. Aku tidak mungkin bisa menemani kamu lagi. Hukumanku seumur hidup. Aku akan minta keringanan. Ucap Diwan. Terserah kamu, Mas. Aku tidak lagi mengharapkan itu. Atika lalu pergi dan meninggalkan Diwan yang masih terduduk. Atika kenapa berubah? Aku tidak melihat sifat Atika yang dulu. Ujar Sandi. Mungkin Atika lelasan. Aku bingung harus menyalahkan siapa. Dia korban dari segala kejahatan dan hinaan. Tapi aku tidak rela kalau Atika menanggung seumur hidup. Aku akan meminta keringanan. Ucap Diwan. Ia sama sekali tidak rela kalau Atika dipenjara seumur hidupnya. Aku akan bantu kamu, Wan. Saud Sandi. Aku masih tak percaya kalau anakku meninggal. Lirik Diwan. Sabar, Wan. Ini mungkin takdir. Ini berasa gak adil buat aku. Kenapa aku selalu tidak boleh memiliki anak? Sandi tidak dapat berkata-kata lagi. Ia tidak tahu harus bicara apa. Sementara wajah Diwan murung seperti bukan kabar bahagia yang barusan ia dapat. Kamu bersyukur masih bisa melihat Atika, sedangkan aku dulu kehilangan istriku. Ucap Sandi. Sejenak Diwan terdiam. Mungkin ia sedang berpikir apakah Sandi lebih beruntung darinya. Kamu benar, San. Aku masih beruntung. Aku masih tidak kehilangan keduanya. Aku berjanji setelah ini aku akan membuat Atika keluar dari hukumannya. Aku akan meminta keringanan untuk Atika. Dengan begitu, kami bisa hidup bahagia. Setelah Atika keluar dari penjara nanti, aku akan membawanya keluar dari desa ini. Ucap Diwan. Semangat, Wan. Aku akan berusaha membantumu agar Atika mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Jemuran bayi. Mata Yuni terbelalak saat melihat ke arah rumah Ningsih ada jemuran bayi. Yuni yang baru saja pulang belanja dengan kedua anaknya itu sedikit heran. Emang Ningsih punya bayi? Pakaian anak siapa sih? Saudaramu? Tanya Yuni iseng-iseng. Ini. Bukan pakaian siapa-siapa kok. Ini bekas anakku dulu. Aku cuci ulang. Jawab Ningsih. Oh begitu. Yuni segera meninggalkan Ningsih yang masih sibuk menjemur di teras rumahnya. Aku kira dia lahiran lagi, batin Yuni. Itu ayah, Nak. Ternyata ayahmu sudah pulang. Ucap Yuni kepada gadis dan putra. Dilihatnya wajah Sandi penuh kemurungan, menandakan kalau Sandi sedang tidak baik-baik saja. Sudah pulang, Mas. Yuni mencium punggung tangan Sandi. Iya pun, tadi di sana ada kabar tidak baik. Jawab Sandi sembari menggendong gadis. Aku pamit dulu. Tiba-tiba Diwan malah berpamitan. Mungkin ia ingin menyendiri dan ingin melupakan semua luka-lukanya. Kenapa, Mas? Tanya Yuni lagi. Dilihatnya Sandi malah terpengung. Atika sudah lahiran, namun bayinya meninggal. Ucap Sandi. Meninggal, Mas? Seketika mata Yuni terlihat terkejut. Innalillahi, kok bisa ya, Mas? Kasihan Atika, lirik Yuni. Lebih kasihan lagi Diwan. Atika malah menyuruh Diwan mencari wanita lain. Jelas Sandi lagi. Aneh ya, Mas. Nanti malam aku mau menemani Diwan ke rumah Ningsih. Mau sedikit memohon agar hukuman Atika diringankan. Iya, Mas. Tadi aku lewat depan rumah Ningsih, terus lihat dia lagi jemurin pakaian bayi. Masa sih? Yang benar, sayang? Benar, Mas. Tapi pas aku tanya tadi, itu pakaian lama anaknya katanya. Mungkin mau dipinjam orang kali. Ucap Yuni. Iya juga ya. Ya sudah, bawa masuk putra dan gadis. Ucap Sandi. Sementara Diwan duduk termenung di teras rumahnya. Rumah itu kali ini benar-benar sunyi.
Apalagi Mael juga tidak ada lagi bersamanya saat ini. Kasihan Atika kalau harus menanggung ini sendirian, sementara dia juga korban. Gumam Diwan. Malam itu, Diwan dan Sandi benar-benar mendatangi Ningsih ke rumahnya. Langkah mereka terhenti saat melihat Herman sedang berdiri di ambang pintu. Yang lebih membuat bingung lagi, Herman menciumi anak yang digendong oleh Ningsih. "Assalamualaikum," ucap Diwan. "Oh, waalaikumsalam," jawab Ningsih. Bibirnya sedikit kaku saat membalas ucapan salam itu. "Anak kamu sih?" tanya Sandi. "Oh, ini anak kakakku. Tadi dititipin," ucap Ningsih. "Oh gitu. Ada apa kalian kesini?" tanya Herman. "Kami ada perlu dengan Ningsih." "Bisa bicara sebentar kan?" ucap Sandi. "Pegangin Kania sebentar, Mas," ucap Ningsih. Ia memberikan bayinya itu kepada Herman. "Silakan duduk," ucap Ningsih lagi. Ia mempersilahkan Sandi dan Diwan duduk di atas amben yang terbuat dari kayu itu. "Jadi begini sih, aku mohon kamu mencabut laporan kamu. Kasihan istriku, dia sudah kehilangan anak kami," ucap Diwan. Ia mulai membuka percakapan. "Oh, tenang, aku sudah cabut laporan itu kok. Untuk tuntutan yang lainnya, aku juga sudah bilang kepada pihak korban untuk meringankan hukuman Atika. Sebetulnya bisa saja si Atika hari ini bebas. Ya cuma itu gak gratis lah," jawab Ningsih. Diwan sedikit heran dengan ucapan Ningsih barusan. Atas dasar apa ia bisa mencabut tuntutan korban yang lainnya? Bukankah kemarin dirinya yang bilang akan menuntut Atika agar lama di sana? "Maksud kamu gimana?" tanya Diwan. "Maksud aku, kamu harus serahkan semua rumah dan juga tanah kalian," jawab Ningsih lagi. "Kamu ingin memeras Diwan?" sambung Sandi. "Meras? Aku gak merasa sedang memeras siapapun di sini," jawab Ningsih. "Lalu, dengan kamu minta semua harta mereka, apa itu gak meras namanya?" saut Sandi lagi. "Ya kan semua gak gratis. Kamu kira membujuk keluarga korban itu gak butuh dana? Kalau gak mau ya sudah, lebih baik aku gak jadi cabut tuntutanku," ancam Ningsih. "Sebetulnya aku gak bisa sepenuhnya membebaskan istriku, karena bagaimanapun dia harus tetap menanggung semua perbuatannya. Cuma aku minta keringanan, bukan ingin menyogokmu," jawab Diwan. "Ya sudah, pikirkan saja nanti. Kalau kamu berubah pikiran, aku siap kau mencabut tuntutanku," ucap Ningsih sombong. "Lebih baik, sekarang kalian pulang. Aku lagi sibuk. Sebentar lagi kakakku datang," sambung Ningsih lagi. "Baiklah," ucap Diwan. Ia tak bisa berkutik saat Ningsih ingin mencoba memeras dirinya. "Jadi bagaimana menurut kamu, Wan?" tanya Sandi. "Aku gak tahu apa ini benar atau ini salah. Sementara aku ingin istriku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa melihat istriku menderita di sana," lirik Diwan. "Harta bisa dicari. Kenapa kamu tidak mengambil keputusan yang dikatakan Ningsih saja? Mungkin Atika akan berubah lebih baik bila kamu benar-benar membimbingnya. Setidaknya kamu memberikan dia kesempatan, Man. Menurutku, kalau aku jadi kamu, lebih baik aku kehilangan semua hartaku daripada melihat istriku menderita. Memang, Wan, sebuah nyawa tidak bisa ditebus dengan uang, tapi memberikan kesempatan kedua itu tidak salah," ucap Sandi. Ia begitu semangat memberikan arahan kepada Diwan. "Kamu benar, San. Aku yang terlalu egois. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku tak pernah memberi kesempatan untuk istriku. Aku telah gagal sekali, Wan. Dulu waktu bersama Yuni, aku juga tidak memberikannya kesempatan. Kali ini aku tidak ingin menyesal untuk yang kedua kalinya," jawab Diwan lagi. "Kalau begitu, berikan Atika kesempatan kedua, Wan. Jangan biarkan kamu menyesal untuk yang kedua kalinya," lirik Sandi lagi. "Setelah bebas nanti, bawalah Atika pergi jauh, Wan. Aku juga akan membawa Yuni pergi jauh dari sini," ujar Sandi. "Makasih ya, San. Kamu dan Yuni sudah banyak membantuku. Semoga keluarga kita tidak berubah dan harus tetap seperti ini," ucap Diwan. "Bagaimana, Mas? Apa Ningsih mau meringankan tuntutannya?" tanya Yuni. "Belum pun, tapi dia ngasih peluang besar untuk Diwan dan Atika.
Peluang apa? Apa dia masih menginginkan bayi Atika? Bukan, Bun. Dia malah menginginkan semua harta Diwan. Kalau Diwan memberikan semua hartanya, dia akan mencabut seluruh tuntutannya. Begitu juga dengan keluarga korban lain. Dia yang akan mengurus. Gila, enak sekali dia ingin memeras Atika. Kalaupun aku jadi Atika, Mas, aku lebih baik memberikan seluruh harta itu kepada yatim piatu dan keluarga yang membutuhkan. Walaupun aku itu dosa, karena cara mendapatkannya tidak halal. Tapi Diwan ingin memberikan kesempatan kedua. Kasihan Atika kalau harus dibiarkan lama di sana. Seandainya aku jadi Diwan, aku akan melakukan itu. Kalau itu yang terbaik tidak masalah, Mas. Lebih baik setelah Atika keluar nanti, mereka pindah dari sini. Kita juga akan pergi dari sini. Aku akan membawa kalian. Kita akan bahagia di sana, ujar Sandi sembari mencubit kecil pipi Yuni. Kamu yakin, Mas? Yakin. Aku ingin sehidup semati di sana denganmu dan juga anak kita nanti. Yuni hanya tersenyum saat mendengar ucapan Sandi, suaminya. Kali ini ia begitu percaya kalau Sandi sudah benar-benar mencintainya. 3 bulan kemudian. Kok aku bisa bebas, Mas? Tanya Atika heran. Dilihatnya Diwan sudah menunggunya di depan pintu gerbang gedung besar itu. Panjang ceritanya. Lebih baik ikut Mas sekarang, ucap Diwan. Ia berusaha untuk menyentuh lengan Atika, namun ditepis oleh Atika. Kenapa? Tanya Diwan heran. Aku bisa sendiri, Mas. Aku takut kamu malu nanti, ucap Atika. Tiba-tiba ia berhenti dan duduk di pinggir gerbang itu. Ngapain aku mesti malu? Lebih malu lagi kalau aku membiarkanmu menderita di dalam sana, lirik Diwan. Akhirnya ia juga terduduk di samping Atika. Harusnya kamu jangan keluarkan aku, Mas. Aku harus menanggung semua kesalahanku, ucap Atika. Ia menundukkan pandangannya. Sudah cukup kamu menderita. Aku tidak ingin melihatmu lebih dalam lagi. Diwan menaikkan dagu Atika dan menatapnya. Sekarang kita mau kemana? Tanya Atika. Kita akan ambil semua pakaian kita dan pergi dari desa itu. Pergi? Tatapan Atika begitu lain saat mendengar jawaban Diwan barusan. Iya, pergi. Kita akan mulai hidup baru di kota nanti. Tapi, Mas, bibir Atika seperti ingin sekali mengatakan sesuatu. Entah itu apa. Kenapa? Kamu berat pergi dari desa itu. Sudah sebaiknya kita pergi, dan kita juga akan menjemput Mail. Jangan terburu-buru, Mas. Tunggu apa lagi? Tunggu semua orang menghina dan menertawakanmu lagi. Aku cuma tidak bisa jauh dari Dimas, ucap Atika. Tiba-tiba air matanya mengalir begitu saja. Mas ngerti, Mas bisa merasakan kok. Tapi ini yang terbaik buat kamu dan kita. Atika malah semakin menundukkan pandangannya. Tangisnya terisak-isak dan semakin kuat. Diwan yang melihat itu malah semakin dibuat bingung. Ia malah berpikir kalau kata-katanya barusan telah menyakiti Atika. Masalah bicara ya. Mas gak bermaksud untuk menyakiti perasaan kamu. Kasih waktu aku, Mas. Aku tak bisa pergi dari sana, ucap Atika lagi. Matanya semakin terlihat nanar seolah sedang menyimpan sebuah permohonan besar. Oke, Mas kasih waktu. Tapi ingat sayang, kita tidak ada pilihan lain. Rumah itu sudah bukan milik kita lagi. Tapi nanti Mas akan meminta tolong kepada Ningsih untuk mengizinkan kita sementara di sana. Makasih, Mas. Atika langsung memeluk Diwan. Mata Diwan terbelalak saat melihat luka robek besar di punggung Atika. Ini kenapa? Tanya Diwan. Ia mencoba menyentuh bagian luka robek itu. Duh, merintih Atika. Ia merintih kesakitan saat Diwan menyentuh lukanya itu. Kamu terluka? Ini besar banget lukanya, tanya Diwan panik. Itu bukan apa-apa kok, Mas. Lagian lukanya sudah mulai mengering. Lukanya memang sudah terlihat mengering, tapi kalau tidak diobati akan infeksi. Ini kenapa? Tanya Diwan lagi. Gak apa-apa, Mas. Ini cuma luka biasa, elak Atika. Ini lagi kenapa? Diwan sangat terkejut saat membuka lengan baju Atika, malah banyak bekas luka bakar, seperti habis dicocolin puntung rokok. Gak apa-apa, Mas.
Lebih baik kita pulang sekarang, jawab Atika. Ia marah menarik lengan Diwan ke arah mobil saat perjalanan pulang. Atika terlihat sangat diam dan termenung. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Baju kamu basah sayang, tanya Diwan. Dilihatnya baju Atika basah di bagian depannya. Sepertinya itu air ASI ya, tambah Diwan lagi. ASI? Mana mungkin mas, anak kita sudah tidak ada kok, jawab Atika. Walaupun udah gak ada, tapi anak kita harusnya masih minum ASI. Wajar saja sih. Gak usah ingat-ingat anak kita lagi mas. Saat mereka tiba di rumah, semua mata tertuju kepada Atika. Tatapan mereka begitu sinis dan sadis. Mantan narapidana cepat banget keluarnya. Kenapa gak dibiarkan busuk di sana? Ketus si ibu yang melihat kedatangan Atika dan Diwan. Tolong bu, jangan cari masalah. Kami kesini hanya sementara kok. Kami akan pindah dari sini, ucap Diwan. Aku takut kalau istrimu itu malah berulah lagi. Kami semua gak akan tenang kalau istrimu masih di sini. Kenapa sih kemarin gak mati aja? Ketus mereka. Atika yang mendengar ucapan mereka hanya terdiam dan tidak menjawab. Kali ini ia akan berubah seperti dulu lagi. Yang dihina tetap akan diam. Masuk sayang, ucap Dian. Ia menyuruh Atika masuk terlebih dahulu dan langsung mengirimkan pesan kepada Ningsih kalau ia akan menempati rumah itu sementara. Tidak perlu menunggu lama, sebuah balasan dari Ningsih langsung datang. Rumah ini harusnya rumahku, lirik Atika. Buliran bening terjatuh lagi dari kelopak matanya. Rumah itu adalah saksi bisu waktu Dimas meninggal dengan tragis. Di rumah itu juga dirinya dihina dan dicaci oleh para tetangganya selama ini. Sabar sayang, nanti mas belikan rumah baru. Kalau perlu kita bangun seperti ini ya, ucap Diwan. Emang kamu masih punya uang mas? Tanya Atika heran. Pabrik batu bataku ada di kota. Walaupun kecil, itu sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup kita nanti. Aku tinggal punya ini mas. Atika memberikan sebuah kotak dan isinya perhiasan semua. Mungkin kalau dijual pun masih dapat ratusan juta. Ini punya kamu? Tanya Diwan kaget. Selama menikah dengan Atika, dirinya tak pernah sekalipun membuka lemari pakaian milik Atika. Iya, aku sengaja membeli ini semua untuk masa depan Mail nanti. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini gak berkah mas. Aku ingin mengubur ini agar tidak termakan oleh siapapun, jawab Atika. Kamu yakin? Yakin mas. Aku gak butuh harta lagi saat ini. Aku cuma butuh udara segar dan hidup tenang. Diwan meraih lengan Atika. Ditatapnya mata Atika. Aku janji, setelah ini aku akan memberikan hidup yang tenang buat kamu dan anak kita, ucap Diwan. Ia mengecup kecil jemari tangan Atika. Kita akan mulai lagi dari nol sayang. Apa kamu siap? Lirik Diwan lagi. Belum selesai Atika menjawab, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Yuni. Atika langsung memeluk saudaranya itu. Air matanya langsung terjatuh saat pelukannya dibalas oleh Yuni. Kamu kurus sekali. Kamu pasti menderita ya di sana, cecar Yuni. Aku biasa saja kok. Aku memang seperti ini, jawab Atika. Ia berusaha menyembunyikan semuanya dari orang-orang. Tangan kamu kenapa? Siapa yang melakukan ini? Mata Yuni terbelalak ketika melihat lengan Atika bekas luka bakar semua, namun kecil-kecil. Ini cuma luka kecil kok, nanti juga sembuh. Sebaiknya kamu ikut aku, Ti. Jangan lagi tempati rumah ini. Mas, ajak Atika ke rumah kami ya, ujar Yuni. Jangan, aku mau di sini. Aku ingin menghabiskan hari-hariku untuk beberapa hari ke depan sebelum pindah ke kota, tolak Atika. Kamu yakin? Ucap Yuni lagi. Yakin, jawab Atika. Ia tersenyum kecil saat menatap Yuni. Ternyata Yuni masih peduli dengannya. Ia beruntung masih memiliki saudara, walaupun bukan satu ibu. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.